Di video kali ini akan sangat berbeda dari biasanya. Yang biasanya gue membuat skits atau sketch komedi. Kali ini gue mau nyoba challenge diri gue sendiri. Jadi nanti gue akan melakukan challenge, lalu nanti gue akan memberikan perspektif gue, pengalaman gue terhadap apa yang udah gue lakuin. Bukan sebagai expert, tapi sebagai eksperimental. Seperti judul yang kalian lihat sekarang, berhenti main sosial media selama 30 hari. Mungkin kedepannya gue bakal nyoba baca buku selama 30 hari, atau gak minum kopi, atau berhenti minum atau makan gula. Mungkin kalau kalian ada ide atau challenge yang bisa gue lakuin, bisa tulis di kolom komen. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3-5 jam bermain HP setiap hari. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk main sosial media. Pertanyaan gue, manfaat apa yang bakal kita dapetin kalau kita berhenti main HP? Apa bisa lebih produktif? Atau lebih fokus? Jadi gue memutuskan untuk berhenti main sosial media selama 30 hari untuk nyari tahu manfaatnya. Beberapa hari pertama itu yang paling menantang buat gue. Gue tahu kalau gue nggak ngambil tindakan, gue bakal balik lagi ke rutinitas lama gue, dan gue bakal ngecek HP lagi setiap saat. Jadi gue ngapus semua sosial media di HP gue. Tapi itu nggak cukup. Seperti kebanyakan orang, di otak gue ini udah tertanam pemeriksaan HP yang kompulsif. Kayak misal lu lagi di tengah keramaian kan awkward tuh. Terus lu ngebuka HP lu cuma buat mondar-mandir di halaman HP lu doang. Tapi bukan konten yang bikin gue addicted, bukan likes, komen, atau DMs, tapi lebih ke apa yang bakal terjadi. Bisa aja tiba-tiba posan gue viral. Mungkin tiba-tiba gue ditransfer $1 juta sama Elon Musk. Atau mungkin Gal Gadot nge-DM gue. But it's almost always nothing. Jadi gue tahu gue harus membuat jarak. Gue berkomitmen untuk nggak bawa HP gue pas gue kerja, dan gue ninggalin HP gue di rumah kalau gue mau pergi. Setelah seminggu, gue berhenti untuk ngecek HP gue setiap saat, dan udah nggak kerasa aneh lagi pergi tanpa HP. Ada beberapa alasan kenapa lo harus berhenti main sosial media. Efek sampingnya buat orang juga beda-beda. Tapi gue punya 3 poin utama yang menurut gue banyak dari kita yang termasuk dalam itu. Beberapa orang sadar kalau aplikasi kayak Instagram itu menempatkan mereka dalam posisi perbandingan. Kayak lu membanding-bandingkan diri lu sama orang lain atau sebaliknya. Dengan terus-menerus ngelihat apa yang orang lain punya, lu secara naluri jadi ikutan kepengen juga. Sementara yang lain kecanduan attention. Ada penelitian yang nunjukin kalau banyak orang yang lebih milih disengat listrik ketimbang duduk sendirian di ruangan selama 15 menit. HP lu itu sebenarnya bisa membuat lu ngerasa terhubung gitu. Lu jadi ngerasa nggak kesepian. Lu dapat serotonin dan dopamin dari itu, dan itu secara nggak langsung menyibukkan pikiran lu. Dan karena itu bisa ngebunuh banyak waktu lu yang bisa ngedistract lu dari kerjaan dan ngehambat produktivitas lu. Untuk minggu pertama, gue ngambil HP gue tanpa berpikir, ngebuka kuncinya, terus muter-muter di home untuk nyari sesuatu yang bisa nyibukin pikiran gue. Terus gue sadar dan balik ke kenyataan kalau gue udah ngapus semua sosial media gue. Gue mulai ngabisin lebih sedikit waktu di HP gue. Rata-rata cuma 20 menit per hari. Bandingin sama sebelumnya yang mana gue bisa ngabisin 2 jam sehari cuma untuk mondar-mandir main HP. Pernah gak sih lu ngasih alasan ke diri lu sendiri kayak gue gak punya waktu luang gitu? Baca buku lebih banyak, nge-gym, atau mulai bisnis. Seringkali kita mikir kayak kita gak punya cukup waktu untuk ngelakuin sesuatu. Padahal mungkin sebenarnya ini semua tentang prioritas. Mungkin kita perlu mikir di mana kita ngabisin waktu untuk ngelakuin sesuatu. Kayak sosial media. Lu harus mikir dulu tujuan lu untuk apa gitu main sosial media. Begitu lu mulai ngidentifikasi hal-hal yang lu hargain dalam hidup lu,
hal apa yang benar-benar pengen lu bawa ke dalam hidup lu harus mulai nyingkirin gangguan-gangguan itu. Dan bagi gua itu adalah sosial media. Terlebih lagi gue perfeksionis dan serial killer. Setiap gue buka HP, pasti ada satu waktu di mana gue ngebersihin HP gue. Kayak satu persatu aplikasi gue bukain cuma buat gue bersihin doang. Gue tahu itu nggak ada gunanya, tapi ada rasa nggak ganjel buat gue pribadi sih. Emang susah untuk dijelasin, tapi dari challenge ini banyak manfaat yang gue dapet sih. Sekarang di minggu ketiga ini gue bukan lagi berhenti main sosial media, gue berhenti main HP total. Ada studi di University of Pennsylvania yang bilang kalau penggunaan sosial media itu menyebabkan rasa takut ketinggalan, atau seperti yang mereka bilang itu FOMO, yang artinya fear of missing out. Ada dorongan untuk nyalain HP lagi, ada dorongan untuk balik make Instagram dan sosial media lainnya, dan itu sebagian besar didorong sama rasa takut ketinggalan. Untuk beberapa alasan gue yakin sadar kalau itu penting, itu perlu gitu. Tapi begitu gue terhubung lagi, gue sadar kalau ternyata gue gak ketinggalan apapun. Ada rasa kejelasan yang lu dapetin kalau lu ngejauh dari pemeriksaan kompulsif ini. Susah buat dijelasin, tapi yang gue rasain adalah gue ngerasa jauh lebih baik dan makin susah buat gue ngelihat manfaat dari sosial media dan HP itu sendiri. Beda cerita kalau gue punya bisnis yang bergeraknya online gitu. Gue butuh sosial media itu untuk masarin produk gue. Mungkin gue gak akan berhenti main HP. Di eksperimen kali ini sebenarnya nggak terlalu susah juga buat gue pribadi, karena udah hampir 2 tahun ini gue nggak punya HP. Jadi ya kayaknya gue bakal nulis judulnya bukan berhenti main sosial media deh. Ini mah gue lebih kayak, bukan lebih kayak sih, emang nggak main HP 2 tahun malah. Let me know kalau ada dari kalian yang nyoba challenge ini juga. Tulis pengalaman kalian di kolom komen kalau mau, kalau enggak juga ya udah. Ya udah, gue nggak mau jadi YouTuber like, share, subscribe.